Oke, ya, kita mulai saja pertemuan hari ini ya. Oke, kalau kita berbicara tentang pajak ya, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang awal sejarah perpajakan ya, terutama adalah di Indonesia karena kita berdiri di Indonesia ya, kita ada di Indonesia. Oke, nah kemudian pajak itu adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam perjalanan suatu bangsa, atau istilahnya adalah pajak ini adalah sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Nah, salah satunya adalah negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Nah, artinya apa? Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak ini ya terbagi ke dalam 7 sektor. Oke, ada apa aja tuh sektornya? Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, terus kemudian pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, terus ada pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Oke, nah tapi ya sebenarnya di Indonesia itu sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda. Jadi sebelum kita dijajah ya oleh Belanda, Indonesia itu sudah mengenal istilah pajak. Dulu itu ya kan, saat itu pajak dikenal dengan istilah namanya upeti. Mungkin teman-teman kalau belajar sejarah dulu ya, sejarah tentang Indonesia ya pasti sudah paham apa itu upeti. Nah, upeti sendiri ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Seperti itu kan? Nah, contohnya apa? Misalkan ingin membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Nah, jadi dulu itu fenomena pajak sebelum kita dijajah ya oleh Belanda, kita sudah mengenal namanya istilahnya upeti. Oke. Nah, ketika Belanda masuk ya kan dan mulai menjajah Indonesia. Cuma nanya itunya sadar pas dulu. Nggak bisa sayang. Oke, mohon maaf. Itu ada suaranya. Iya sayang. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi pada saat Belanda mulai masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia, saat itulah kita mulai mengenal namanya sistem perpajakan modern. Gitu. Nah, pemerintah Belanda Nah, oke. Nah, jadi gitu ya. Pemerintahan Belanda mulai membedakan tarif, ya kan? Nah, berdasarkan apa tarifnya gitu kan? Berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Nah, dahulu kala tahun 1855 ya, pemerintah Belanda memberlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Ya, ini saya cerita dulu ya sejarah pajaknya, nanti baru kita masuk ke slide berikutnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus setelah menaikkan ya pada tahun 1885 ya, menaikkan pajak rumah tinggal untuk warga Asia sebesar 4%. Nah, mulai muncul nih ada dampak negatif ya kan dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya. Apa itu gitu kan dampak negatifnya? Yaitu sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya bentuk dari super prioritas ya, dari superioritas pengusaha kepada rakyatnya. Karena apa? Karena pada masa itu hampir semua sektor pemungutan pajak
dilakukan secara manual gitu. Maksudnya tanpa adanya pengawasan, pengawasan ya. Nah, hal inilah yang kadang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak. Nah, pada masa itu ya sehingga meninggalkan kesan yang tidak baik hingga saat ini gitu kan. Sampai saat ini. Makanya kalau kita mendengar kata pajak, aduh, buat apa sih kita bayar pajak gitu kan? Lagi pula nanti kita bayar pajak, uangnya diambil gitu kan, dikorupsi dan lain sebagainya gitu. Nah itulah yang sudah termindset ya kan, termindset di dalam warga ini, khususnya adalah negara Indonesia. Nah makanya dari situ, dari zaman Belanda dulu ya, karena tidak ada pengawasan maka muncullah namanya penyelewengan seperti itu. Nah, itulah muncul sejarahnya pajak di Indonesia ya kawan-kawan. Nah, sehingga Indonesia mulai deh tuh membentuk sebuah dasar hukum. Nah, gitu. Dasar hukumnya apa gitu kan? Nah, dasar hukumnya adalah salah satunya yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan gitu. Nah, jadi sebelum undang-undang itu dasar hukum pajak yang digunakan di Indonesia ya pada era kemerdekaan. Nah, dulu itu landasan awalnya adalah dari landasan konstitusional, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, tepatnya adalah di pasal 23 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang. Nah, apa saja undang-undangnya gitu kan? Nah, jadi sebelum lahirnya undang-undang pajak, nah Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur gitu, sudah mengatur tentang pungutan pajak. Nah, bahwa pajak ini sifatnya memaksa gitu ya, memaksa artinya apa? Warga negara itu diharuskan untuk membayar pajak gitu, terpaksa, dipaksakan gitu untuk membayar pajak. Untuk apa sih kita membayar pajak gitu kan? Nah, salah satunya nanti untuk keperluan negara, rumah tangga negara gitu salah satunya. Nah, apa yang di keperluan negara apa saja banyak kan, dengan adanya pajak ini kita bisa menikmati apa yang kita rasakan saat ini gitu. Contohnya mungkin dulu kita belum kemana-mana ya waktu di saat orang tua kita masih kecil, rasanya kalau kita mau keluar kota kan jauh sekali, jalanan juga belum bagus dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada jalan cepat, yaitu jalan akses cepat ya, jalan tol misalkan gitu. Terus sudah ada LRT, MRT ya kan, terus alat transportasi yang memang memudahkan warganya untuk menempuh suatu tempat seperti itu. Nah, terus apalagi pendidikan ya kan, pendidikan juga sama. Kita bisa menikmati pendidikan sampai kita jenjang perguruan tinggi seperti itu. Salah satunya kan adalah dari pajak. Terus apalagi? Nah, ini fenomena saat ini kita lagi pandemik, ya kan? Nah, vaksin yang diberikan cuma-cuma dari pemerintah salah satunya adalah dari pajak kawan-kawan. Nah, yang kita bayarkan itu ya kan. Nah, berarti memang sih secara tidak langsung kita tidak mendapatkan asas timbal balik secara langsung gitu kan. Tapi nanti ya, jadi ketika kita bayar pajak pada saat itu juga kita tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, tidak seperti itu, tapi nanti kita bisa menikmati di masa yang akan datang gitu. Makanya itulah salah satu dari apa sih pajak itu. Nah, setelah itu baru diatur ada namanya undang-undang, dasar hukumnya, produk hukumnya. Apa saja gitu kan. Nah, tadi salah satunya ada undang-undang KUP. KUP itu adalah kepanjangan dari Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Nah, dahulu kala ini lahir di tahun 1983.
gitu. Nomor undang-undangnya adalah nomor 6. Nah, sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Itu Undang-Undang KUP yang terakhir. Nah, setelah lahir Undang-Undang KUP, muncul undang-undang turunannya, yaitu karena tadi kan pajak banyak jenisnya. Ada Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, muncul Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Nah, terus diubah sebagaimana diperbarui ya, diubah terakhir itu menjadi Undang-Undang nomor 36. Nomor 36 tahun 2009. Itu undang-undang yang terakhir. Nah, terus muncul lagi. Tadi kan ada Undang-Undang PPN. Nah, Undang-Undang PPN diatur, nah dahulu itu namanya nomor 8 tahun 1983. Terus kemudian diubah sebagaimana terakhir ya menjadi Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Nah, Undang-Undang PPN ini masih ada dalam proses Ciptaker ya, di dalam Undang-Undang Ciptaker nanti ada beberapa perubahan, cuma belum launching nih untuk nomor undang-undang terbarunya seperti itu. Ya. Nah, jadi yang terakhir masih menggunakan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Terus ada undang-undang apa lagi? Muncul Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa. Ya, itu dahulu muncul di tahun 1997 ya, Undang-Undang nomor 19. Atau diganti menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 ya, itu perubahan terakhir. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Pengadilan Pajak, itu diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 ya. Nah, itulah sejarah singkat perpajakan yang ada di Indonesia sejak zamannya prakolonial hingga sampai era kemerdekaan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama kawan-kawan semua. Nah, itu ya, itu tadi sejarahnya. Oke, nah sekarang kita menilik ke belakang dulu. Ini sedikit unik ya. Oke, dulu ada perdebatan ya bahwa ada dialog penolakan pajak tuh waktu zamannya di Inggris ya, tahun 1700. Di Inggris menyatakan, jadi waktu itu adalah sebuah seruan dalam perang kemerdekaan Amerika ya, selama revolusi berlangsung. Nah, pendukung kemerdekaan Amerika Serikat memprotes kenyataan bahwa ke-13 kolonial harus membayar pajak ke London. Nah, itu awal sejarahnya ya. Nah, tetapi mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen tersebut. Nah, makanya di sini menyatakan ya, warga Inggris menyatakan bahwa no taxation without representation. Artinya apa? Tolak pajak karena tanpa perwakilan rakyat gitu. Nah, Amerika menuntut ya kan, ketika perang kemerdekaan itu dia menuntut bahwa kolonial ya harus membayar pajak ya, seperti itu ya. Terus kemudian mereka menuntut hak semua orang Inggris bahwa perwakilan yang dipilih oleh mereka dapat menarik pajak. Nah, makanya taxation without representation is robbery. Jadi pajak tanpa adanya perwakilan disebut sebagai perampokan. Oke. Nah, terus lalu apa yang dilakukan? Nah, jadi intinya adalah ya, the result is ya kan, in this world nothing can be said to be certain ya, except death and taxes. Jadi di dunia ini ya hanya ada dua kepastian gitu, yaitu kematian dan pajak. Nah, itu kata Benjamin Franklin atau Presiden AS ke-6 tahun 1706 sampai dengan 1790. Nah, itulah muncul dialog penolakan pajak ya, bahwa Inggris pada tahun 1700 dia menolak pajak tanpa perwakilan
rakyat atau no taxation without representation gitu. Nah, sebuah seruan dalam perang kemerdekaan Amerika selama revolusi berlangsung. Nah, pendukung kemerdekaan Amerika Serikat memprotes kenyataannya bahwa ke-13 kolonial ya harus membayar pajak ke London. Makanya Amerika pada saat revolusi tahun 1775 dia menyatakan taxation without representation is robbery. Artinya pajak tanpa ada perwakilan ya disebut sebagai perampokan gitu. Nah, makanya ada penyeruan-penyeruan seperti itu. Sehingga disimpulkan bahwa yang pasti itu ya kata Benjamin Franklin ini menyatakan bahwa yang pasti itu adalah hanya dua, yaitu kematian dan pajak gitu. Nah, makanya bagi kawan-kawan kalau yang belum pasti-pasti tinggalkan saja seperti itu ya daripada nanti di PHP-in. Oke, just kidding teman-teman. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, terus dari pergolakan tadi penolakan ya berbagai penolakan penolakan pajak timbul sebuah teori kecil ya dari Robert W. McGee. Dia menyatakan bahwa the more things that government does, the more things that people must pay for. Jadi apa yang pemerintah lakukan ya kan kepada masyarakat, maka masyarakat itu harus membayar apa yang sudah diberikan oleh negara seperti itu ya. Inilah filosofi dari taxation and public finance di USA ya, kata si Robert W. McGee ini. Oke. Nah, setelah itu terjadi, terus Jean Baptiste Colbert juga menyatakan bahwa the art of taxation is the art of locking the goose so as to get the largest possible amount of feathers with the least possible squealing. Jadi pajak itu ya, seni menghitung pajak itu seperti menyabut bulu angsa. Nah, menyabut bulu angsa sebanyak-banyaknya, tetapi dengan teriakan yang sekecil-kecilnya. Kalau kita cabut bulu angsa kan pasti sakit, pasti kan ada sebuah penolakan, ya kan, ada sebuah teriakan. Nah, makanya teriaknya pelan-pelan aja gitu, maksudnya seperti itu ya. Oke, nah dari situlah ya timbul beberapa yang dimaksud dengan pajak. Nah, setelah tadi ya muncul sebuah penolakan ya di Inggris ya kan, revolusi Amerika waktu itu, terus muncul ada teori kecil dari Robert W. McGee tadi. Nah, pajak ini kan muncul dari lahirnya sebuah negara, betul kan? Kalau nggak ada negara ya nggak mungkin lah gitu kan bisa menciptakan sebuah pajak atau memungut pajak. Nah, jadi muncul pertama adalah adanya wilayah. Ya, kenapa wilayah? Contohlah negara Indonesia kita ini ya, dari Sabang hingga Merauke gitu kan, karena Indonesia negara kepulauan ya, makanya itu disebut sebagai wilayah NKRI ya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayahnya udah ada gitu kan. Nah, terus kemudian adanya pemerintah ya, karena Indonesia menganut sistem presidentil ya, dipimpin oleh kepala negaranya dipimpin oleh presiden ya kan, ada wakil presiden, wapres, terus ada menteri-menteri beserta jajarannya seperti itu ya. Nah, makanya terbentuklah dari adanya wilayah ya kan, lahir seorang presiden ya kan beserta jajarannya, terus ada masyarakatnya, people-nya ya kan, kita ini disebut sebagai masyarakatnya. Nah, negara ini ya kan harus ada mendapatkan pengakuan internasional. Oke, nah di dalam peta dunia walaupun banyak negara tapi ada yang tidak mendapatkan pengakuan internasional. Kita bersyukur ada di Indonesia, bahwa Indonesia ini diakui di mata dunia gitu kan, bahwa Indonesia ini ada loh, ada negara Indonesia di dalam
peta dunia di dalam dunia ini gitu. Kita diakui gitu. Nah, makanya kita masih disebut sebagai negara maju atau negara berkembang Indonesia saat ini. Ada yang tahu? Berkembang. Berkembang, Bu. Berkembang ya, baru ya. Kita masuk negara berkembang. Halo? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, dari tadi lahirnya sebuah negara, nah maka muncul lahirnya pajak. Oke, muncul lahirnya pajak. Nah, muncul lahirnya pajak karena ada pemerintahan tadi ya. Ada pemerintah, ada masyarakat. Ya, pemerintah kan posisinya di atas nih. Ya kan? Masyarakat kan di bawahnya. Itu kan? Nah, oke. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah haknya apa gitu kan? Salah satunya adalah memungut pajak. Oke, salah satunya ya, padahal banyak hak-haknya gitu kan. Tapi salah satunya adalah pajak. Gitu. Nah, terus pemerintah memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Public goods and services. Jadi dia harus memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakatnya, memberikan sebuah kebijakan yang baik untuk masyarakatnya seperti itu. Nah, begitu pula masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Apa haknya? Haknya adalah salah satu tadi, dia mendapatkan sebuah pelayanan publik yang baik gitu. Sebuah kebijakan yang masuk akal, yang diterima gitu. Gitu. Jadi macam-macam seperti itu. Itu salah satunya ya. Terus kemudian ya kemudian kewajibannya apa gitu ya? Kewajibannya salah satu adalah bayar pajak gitu. Jadi masyarakat salah satunya adalah membayar pajak gitu, teman-teman. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru muncul namanya pengertian pajak. Apa saja gitu kan pengertian dari pajak gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa dasar hukum pajak salah satunya adalah Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP ya, bahwa menyatakan, nah jadi di dalam Undang-Undang KUP ini banyak aturan teman-teman, banyak aturan gitu. Misalkan yang pertama ada pengertian pajak, apa itu wajib pajak, apa itu wajib pajak, apa yang dimaksud dengan badan gitu kan. Terus kemudian apa sih surat ketetapan pajak itu, terus apa sih pemeriksaan gitu dan lain sebagainya. Nah, itu di situ diatur di dalam ketentuan umum tata cara perpajakan. Salah satunya pengertian pajak ini ya, salah satunya pengertian pajak ini. Kemudian di pasal 1 ayat 1 ya menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan pajak. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bentar. Suaranya kecil ya. Oke, sebentar. Padahal ini udah volumenya udah full. Oke, sebentar. Sebentar dulu ya. Saya coba ganti headsetnya dulu. Kawan-kawan. Wait, saya coba ini dulu ya.
Oke, kedengaran suara saya? Halo? Oke, baik. Kedengaran, Bu. Ya, oke. Maaf. Mungkin tadi ini apa? Pada volumenya sudah besar gitu. Tapi nggak apa-apa, saya ganti headset aja. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Nah, dari timbulnya tadi teori pajak ya, timbulnya sebuah teori pajak sehingga muncul lahirnya jenis pajak ya. Ada pajak penghasilan, ada PPN, pajak pertama nilai, terus ada PBB ya, ada bea materai, BPHTB, terus ada PPNBM dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi karena jenis pajak di Indonesia itu ada dua, ada pajak pusat sama pajak daerah ya. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat. Salah satunya adalah ada PPH, PPN, PPNBM ya kan. Terus kemudian pajak daerah itu ada pajak daerah dan retribusi daerah ya. Pajak pusat ada bea materai juga ya. Jadi ada PPH, PPN, PPNBM dan bea materai. Terus kemudian pajak daerah dan retribusi daerah itu ada PBB, BPHTB ya. Jadi pajak daerah itu dibagi menjadi dua, ada provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kalau pajak provinsi itu nanti di breakdown lagi. Salah satunya adalah ada pajak kendaraan bermotor ya kan dan lain sebagainya. Jadi ada turunannya. Begitu pula dengan retribusi. Retribusi itu ada retribusi jasa dan lain sebagainya. Jadi banyak turunannya seperti itu ya. Nah, pajak pusat ya terutama untuk PPH, PPN, PBB ini adalah disebut sebagai primary tax ya, primer tax-nya. Nah, sedangkan bea materai dan BPHTB ini sekunder tax. Nah, ini dulu waktu sebelum adanya perubahan dari Undang-Undang PBB. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa sih kita membayar pajak gitu kan? Nah, pajak itu timbul pada saat pada saat orang pribadi atau badan mulai memiliki penghasilan, gitu, mulai memiliki penghasilan, gitu. Kenapa? Ya, kalau sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan, artinya dia memiliki kewajiban sebagai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dulu, ya kan? Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, baru nanti setiap penghasilannya dipotong, ya, adanya pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut. Oke, jadi objek pada umumnya ya, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Diatur di dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 ya, bahwa penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, nah itu yang dimaksud dengan penghasilan. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan. Nanti kita ada sesi diskusi ya, masih ada waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam ya. Untuk materi sudah saya jelaskan, teman-teman bisa diskusi menyampaikan pertanyaan dari chat room atau raise hand, silakan.